Jadi Bapak Ibu, yang namanya witir itu ganjil. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman wasyaf'i wal watar. Kalau syaf'i, syafa' itu genap. Kalau witir itu ganjil. Maka contoh witir dari Nabi atau dalam hadis Nabi, yang namanya witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat sekali salam. Dan yang sering dipraktekkan itu 3. Tetapi dalam hadis Nabi boleh sekali salam 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kalau 9 tasyahud awal di rakaat ke 8. Kalau 7 tasyahud awal di rakaat ke 6. Nah, di tempat kita nek langsung songo, makmumnya bingung iki salat apa. Maka disinilah penting untuk sosialisasi terlebih dahulu, ngomong, Pak niki mengke witire songo. Nah, jadi makmumnya ora kaget. Nah, pripun Pak? Atau nanti witirnya berapa? 7 atau 5 atau 3. Nah, hadis yang witir 3 itu hadis dari Imam Ahmad. Yang witir 1 dari Imam Muslim. Nah, kita bahas yang 2 karena witir 1 sama 3 ini yang paling sering. Termasuk dalam hadis Aisyah yang sering dipakai Muhammadiyah itu 4-4-3. Witirnya berapa? 3. Nah, sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim witirnya 1. Nah, jadi bisa 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. 4, 4, 3. Ini hadis Bukhari dari Aisyah. Atau 2, 2, 2, 2, 3. Ini hadis Imam Ahmad. Semua bisa diamalkan. Nah, bagaimana kalau kita nemui di masjid yang witirnya 2 plus 1? Baik Bapak Ibu ingkang minulya, di mana-mana yang namanya 2 itu syafa', 2 itu genap, witir itu apa? 1. Ya sudah, jenengan tinggal beda niat saja dengan imam. Imamnya bilang witir, jenengan syafa'. Nah, ya, baru nanti yang 1 terakhir jenengan niatkan witir. Jadi beda imam, beda niat antara imam dengan makmum itu boleh, gerakannya kan masih sama. Nah, sebagaimana dulu Mu'ad bin Jabal itu sepulang dari Masjid Nabawi, pulang ke kampungnya di masjidnya Bani Salimah, itu beliau menjadi imam. Dan beda niat antara sahabat Mu'ad dengan makmumnya. Jadi jenengan solusinya apa tadi? Beda niat. Biarkan imamnya 2 tadi bilang witir, imamnya bilang ganjil, jenengan genep kok. Nah, udah niati genep mawon. Jenengan le ganjil mungkin nek wis rakaat yang terakhir. Berarti niati witir yang 1, yang 2 tetap diniatkan syafa'. Biasanya kan kita ini syafa', 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 witir, ya kan? Nah, biasanya berapa? Syafa'nya berapa di sini? 2 kali apa 4 kali? Kalau 4-4 berarti syafa'nya 2 kali. Baru witir 3. Witirnya 1 kali, 3 rakaat nggih. Atau 2 2 2 2. Berarti witirnya syafa'nya berapa? 4 kali. Lalu kemudian witirnya 3. Nah, jadi tetap diniatkan syafa', witirnya 1. Jadi tetap bareng imam sampai selesai. Ya, bukan salah, menyelisih imam. Begini ya, artinya saya nerangkan witir itu dalam konteks, ya, dalam konteks kenapa di tarawih kita sebelum witir itu kan solu sunnatan minal witri, diberi tambahan kalimat minal witri. Oke, matur Gus, mungkin agak didekatin Gus. Saya ini belajar witir itu banyak sekali. Saya ini
setengah hafal sama Sahih Muslim, jadi nggak mungkin salah lah kira-kira itu. Jadi begini, makanya ini pentingnya i'rab ya. Malaikat itu kan di langit, kira-kira ya nggak pernah ngaji lah sama Taqriratu Syekhina Khalil itu. Sehingga kalau kalimat kita, guru-guru kita memilih itu sangat bijak. Shollu sunnatan minal witri rokaten. Karena andekan kita tahu bahasa Arab, tanpa untaian kalimat itu membingungkan kan. Shollu ayyuhal hadirun, misalnya sunnatan ing sunnat minal witri, saking solat sing ganjil, sing bentuknya ganjil itu rokaten. Itu kan membingungkan. Wong ganjil kok 2 rakaat. Maka kalau terjemahan bebasnya itu gini, ayo sholat witir tapi dimulainya 2 rakaat dulu. Ini mukadimah loh kan, kira-kira gitu. Jadi itu hanya untuk gampangkan malaikat gitu. Sehingga ketika kamu salam ketika 2 rakaat, malaikat tahu ini pasti belum berakhir, kan masih genep gitu. Jadi itu kearifan guru-guru kita mendesain kalimat shollu sunnatan minal witri rokaaten. Jadi hatani rokatani minal witri la ainul witri, kira-kira tadi. Hatani rokaatan, 2 rakaat ini paket dari witir, paket pemanasan atau mukaddimah. Bukan ini namanya witir. Gitu aja kok bingung. Jadi itu ya itu normal saja, bagi ahlinya normal saja, tidak ada masalah. Nah, kalau orang desa bingung, ya memang bawanya orang desa itu bingung. Itu kan ya nggak masalah. Yang repot kalau ulamanya itu bingung. Jadi itu normal sekali. Makanya saya itu kagum sama ulama dulu, sehingga milih redaksi yang shollu sunnatan minal witri rokaaten. Tapi kalau langsung shollu sunnatal witri rokaaten, coba kalau kamu maknani, kan membingungkan. Sholatlah sholat ganjil yang bentuknya ganep, kan kira-kira. Itu kayak apa kasihannya malaikat ini, gimana orang ini kan kayak jelas gitu. Jadi redaksinya shollu sunnatan minal witri. Kira-kira minal witri dari paket witir yang sekarang pemanasannya 2 dulu kan gitu. Ya, jadi soal masalah salah paham karena kita belum alim atau karena tidak cocok, itu sunnatullah, itu jelas itu. Nabi Musa pernah, ya Allah saya kasih doa supaya orang itu cep nggak ngomentari saya. Jawabannya Allah itu lucu. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Aku sing pangerane disalahpahami biasa, ki terima nabi. Aku itu pangeran. Yusraku bi, kadang disirikkan, dianggap punya anak, dianggap ini itu. Jadi Nabi Musa pernah minta doa, ya Allah kasih doa supaya orang itu nerima saya semua, tidak komentari saya. Kata Allah, saya saja yang Tuhan disalahpahami, apalagi kamu. Jadi rileks saja. Jadi ya santai aja, biasa aja. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir, ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Dia lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya, 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Oh, jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar, bukan dari Nabi langsung tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, nah, saya bahasanya nampak membagi 2. Di 2 dulu kemudian 1, yang 2-nya disebut dengan syafa'.
dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek salat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi salat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi, baru setelah yang kelima baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama dalilnya kurang menguatkan, karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan, yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya apa yang 2 ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2 atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan salat yang di atas ini 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Salat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini salat syafa'. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian salat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul aqli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya, plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini, perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap salat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati. Lalu kemudian setelah tarawih witir. Innallaha watir, Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil. Maka sholat yang ganjil itu disebut dengan witir. Ada 3 rakaat, pernah dibuat Nabi 5 rakaat, pernah juga 7 rakaat, pernah 9 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat witir 11 rakaat, sunnah. Ada orang sholat witir 9 rakaat, sunnah. Ada sholat witir 3 rakaat, sunnah. Bagaimana kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, juga witir. Usolli sunnatal witri rakaatan. Pulang dia ke rumah, capek, lelah, lalu dia sholat witir 1 rakaat saja, maka sholat witirnya itu pun sah. Tapi yang biasa dibuat di Indonesia, di mana? Di Mesir, di Maroko, sholat witirnya 3 rakaat. Hanya saja 3 rakaat ini bebas. Bisa 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat 1 salam. Bagi yang melaksanakan 3 rakaat 1 salam, maka tak boleh dibuatnya ada tasyahud awal, supaya tak sama dengan sholat maghrib. Karena kalau sama dengan sholat maghrib, berarti apa beda dia dengan sholat fardu?
Makanya kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat, dibuatnya 3 rakaat, 1 salam, tasyahudnya sekali di akhir saja. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita ke masjid-masjid tua seperti Masjid Raya Senapelan, mereka membuat 2 rakaat, habis itu baru 1 rakaat. Beberapa masjid tua membuat 2 rakaat, setelah itu baru 1 rakaat. Maka sesungguhnya dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap 2, wal watri witir artinya 1. Jadi kalau kita sholat witir imamnya 2 1, yang 2 rakaat itu usolli sunnatas syaf'i ma'al witri rak'ataini. Baru nanti yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri rak'atan. Salat syafa' yang masih sepaket dengan witir. Setelah itu salat witir 1 rakaat, maka witirnya 3. Saya pernah ditanya orang, masa witir ada 2 rakaat Pak Ustadz? Iya, 2 rakaat lalu kemudian tambah 1. Oh, tidak bisa. Kalau salat witir itu 3 rakaat. Oke. Kalau kamu mengatakan salat witir 3 rakaat, bagaimana orang melaksanakan witir 9 rakaat? Apa mungkin 9 rakaat 1 salam? Tentu dia buat 2, 2, 2, 2, 1. Lalu yang 2 itu apa namanya? Kalau ada orang salat witir 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Maka yang 2 itu namanya salat syafa'. Itu untuk membantah orang yang mengatakan apa arti 2 witir itu. Dia tetap witir, dia sepaket dengan yang ujung nanti. Makanya namanya salat syaf'i ma'al witri. Kalau sudah salat witir habis tarawih, nanti pulang tidur malam, bangun malam jangan witir lagi. Karena dalam hadis dikatakan la witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Witir artinya ganjil. Kalau orang sudah sholat witir 3, habis itu ditambahnya lagi witir 3, 3 tambah 3 6, maka ganjilnya hilang. Maka itu berarti bukan sholat witir. Maka kalau kita witir pilihannya 2, habis tarawih witir, nanti malam bangun tahajud saja. Atau habis tarawih pulang, nanti malam baru sholat witir. Muncul masalah. Katanya dalam hadis Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam sholat witir. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, mana boleh lagi sholat malam Pak Ustadz? Boleh. Jadi kalau udah sholat witir habis tarawih, tidur, nanti malam bangun tinggal sholat tahajud saja. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat sunat setelah sholat witir. Jadi pilihan kita 2. Kalau mau habis tarawih witir, nanti malam bangun tinggal tahajud. Tapi kalau habis tarawih pulang, maka nanti malam sholat tahajud, habis tahajud ditutup dengan witir. Kalau Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya jadwal ceramah di masjid, saya sholat tarawih, saya ikut sholat witir. Nanti malam saya bangun tinggal tahajud saja, saya tidak sholat witir lagi. Kalau kebetulan Ustadz 10 terakhir Ramadan sholat witir, habis sholat witir Ustadz pulang ke rumah tidur. Malamnya Ustadz ceramah di masjid yang kebetulan di situ ada i'tikaf. Ustadz diminta jadi imam sholat witir. Mau menolak tak mungkin. Jamaah minta kepada Ustadz Abdul Somad,
kami minta menjadi imam witir, maka saya tetap sholat witir. Tapi tadi katanya tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, witir yang 3 tadi bisa dibatalkan. Caranya, sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir 3 tadi menjadi 4. Ini selalu saya sampaikan kepada imam-imam yang terpaksa mesti menjadi imam witir waktu iktikaf. Jadi dia sholat sunat 1 rakaat, niatnya sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi, sehingga yang 3 tadi menjadi 4. Setelah itu dia sholat witir 3 rakaat, maka witir dia malam itu menjadi 7 rakaat. Tapi saya tidak anjurkan seluruh jamaah begitu, khusus bagi imam ustadz yang sudah sholat witir di masjid, terpaksa nanti malam witir lagi, maka caranya sempurnakan witir 3 tadi jadi 4, nanti waktu i'tikaf jadi imam tambah witir jadi 3 lagi, maka 4 tambah 3 sama dengan 7 rakaat witir. Tarawih sudah kita bahas, witir sudah kita bahas.